Nah, kita akan langsung berbincang dengan mantan ABK Mas Banyu Sagara. Ini yang memang sempat menjadi ABK, tapi ini tidak ada kaitannya, Bayu ya, dengan peristiwa yang tadi kita sempat sampaikan. Nah, Mas Banyu ini sudah berapa lama menjadi ABK? 1 tahun saya, Bu. 1 tahun. Sejak tahun berapa? Saya 2015 sampai 2016. Sejak 2015? Iya, 2015. Alasan berhenti kemudian kenapa? Saya nggak sanggup aja kerjanya gitu, Bu. Tidak sanggup bekerja? Iya, nggak sanggup kerjanya. Memang apa yang dialami? Berat sih, Bu, cara kerjanya. Berat, dan jam kerjanya juga nggak tentu. Jam kerjanya nggak tentu. Jadi kadang-kadang kalau ikan penuh tuh bener-bener bisa nggak tidur gitu. Paling tidur selama 2 jam, pergantian nanti gitu. Tapi kalau emang lagi nggak ada ikan, bisa tidur baru gitu. Dan juga kadang-kadang kalau kerja kayak gitu tuh pas badai suka nggak dapat makan. Udah gitu kerjanya berat juga. Nggak dapat makan? Iya, kalau lagi badai. Karena nggak bisa masak. Nggak bisa masak mungkin. Tapi itu berlaku buat semua ABK? Semua. Tidak ada pengecualian ya? Paling kalau kita ABK-nya ya pinter-pinter kita kayak masak gitu di kamar. Tapi kalau masak kan nggak boleh juga, jadi ngumpet-ngumpet masaknya. Oh, kalau masak nggak boleh? Nggak boleh. Ngumpet-ngumpet. Kalau ketahuan? Ketahuan pasti dibuang itu alat masakannya. Dibuang sama mandornya. Alasannya kenapa, Mas? Kurang tahu, mungkin takutnya ada korsleting atau korsleting listrik atau apa mungkin gitu. Takutnya dia kejadian gitu. Nah, kalau di video ini kan sempat kita dengar keterangan katanya ABK itu mungkin juga tidak semua, tapi ada beberapa gitu yang harus berdiri sampai 30 jam katanya. Terus waktu istirahatnya hanya dikasih waktu 6 jam termasuk makan dan juga tidur. Begitu? Iya. Dan lagi juga kalau kita sakit ya, ada sakit ya, pernah ngalamin sakit, tapi kita dipaksa suruh kerja. Temen saya ada yang sampai patah-patah tulang lah gitu. Sini ya patah-patah, kena mesin kan. Kena mesin? Iya, kena mesin yang pas buat narik jaring. Jadi pas kejadian itu narik jaring, dia bengong, mungkin posisi capek, ngantuk, ya kan, bengong aja. Tangannya ketarik jaring, masuk. Sini ya patah, saya langsung tarik-tarik gitu. Jadi posisinya juga mungkin yang engineering itu lagi ngantuk gitu, belum istirahat juga, kagak kepencet sama dia. Pencet sama teman saya, berhenti, langsung ketolong. Dan itu juga pas patah tulang itu, saya nggak ada alat-alat buat medisnya. Nggak ada yang punya, nggak ada. Nggak ada yang punya skill nggak medik? Ada. Saya aja pas nganin juga pakai kardus. Apanya? Pakai kardus tangannya. Jadi pas kan patah itu ditarik, saya inginnya pakai kardus biar nyambung gitu. Dan itu masih disuruh kerja? Dia seminggu istirahat dan masih disuruh kerja. Jadi suruh tangan satu, suruh milih-milih ikan doang. Tidak ada waktu istirahat? Iya, makanya saya di situ pas mau berangkat lagi, kan saya kapal cumi pertama per setahun misalkan Samba, nah setahun lagi nanti cumi. Nah pas berangkat cumi saya nggak mau, saya minta pulang, pada minta pulang semua. Karena berat ya kerja? Berat, kerja resikonya gede Pak, resikonya benar-benar gede. Waktu mau berangkat tahu nggak sih resikonya sebesar itu? Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu saya. Dikasih tahunya apa waktu itu? Dikasih tahunya paling cuma begini doang. Ini kerjanya berat, tapi lu pernah kuli bangunan nggak? Pernah. Ya beratan kuli bangunan katanya. Ternyata nyatanya menurut saya malah beratan itu. Iya. Nah, dengan beratnya pekerjaan Mas itu hasilnya seimbang nggak sih? Kalau untuk hasil menurut saya kurang seimbang ya. Soalnya kan di situ ada potong-potongan juga, dan misalkan kayak kebutuhan pokok kita ngambil dulu nih, misalnya rokok, makanan cemil-cemilan gitu. Jadi nanti potong gaji. Jadi istilahnya nggak ada uang makan gitu ya? Uang makan nggak ada. Makan paling kalau itu kopi masak gitu. Tapi kalau untuk rokok, cemil-cemilan yang itu, kalau itu rokok potong gaji misalnya. Kalau boleh tahu penghasilannya berapa, Mas? Saya waktu itu per bulan $300. $300? Iya, cuma selama 6 bulan tuh dipotong untuk ganti biaya
tiket pesawat, terus paspor dan buku laut. Selama 6 bulan. Dipotong kisaran $100 lah. Itu dipotong tuh waktu masih di atas kapal atau gimana? Jadi untuk pembayarannya tuh jadi pas nanti kita sandar. Jadi selama 8 bulan saya di tengah laut nih, laut lepas. Itu belum dibayar, selama 8 bulan tuh belum dibayar pas kita pulang sandar. Habis itu baru ketahuan biaya potongannya sekian. Namanya udah 6 daratan kan lah ya, kaget. Udah dikasih duit saya terima aja juga. Saya lihat-lihat juga sih emang potongannya lumayan, potongan rokok, potongan biaya tiket. Oke. Mas Bayu, nanti kita melanjutkan mendengarkan cerita Mas Bayu lagi, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali saat lagi. Kita lanjut berbincang dengan Mas Banyu. Mas Banyu, kalau soal pelarungan, ya, Mas Banyu tahu nggak sih waktu mau berangkat kalau misalnya Mas Banyu ada resiko kemudian meninggal gitu anggota ABK lain dan akan dilarung itu, Mas Banyu tahu nggak? Yang kayak gini? Kurang tahu saya, Pak, kalau itu. Soalnya saya juga nggak dikasih tahu kalau pelarungan kayak gini. Di kontrak juga nggak dijelaskan ya? Di kontrak nggak dijelaskan kayak deh. Saya nggak ngeliat lah gitu. Pernah nggak selama 8 bulan ngalamin kayak gini, melihat gitu? Saya belum pernah lihat kalau kayak gitu. Tapi kalau cerita-cerita mungkin? Cerita-cerita, paling kalau cerita-cerita dengernya dipasukin freezer sih. Freezer pembeku gitu. Dengar cerita kita dari senior, maksudnya dari ABK-ABK lain gitu. Ada yang masukin freezer, ada yang kalau dibuang di laut. Kurang tahu saya, ada juga mungkin ya kan beda-beda kapal sih, beda ini juga Pak. Kalau dengar ceritanya waktu itu penyebabnya apa Mas, penyebab dari meninggalnya ABK? ABK biasanya kalau kayak gitu ya sakit, udah gitu. Sakitnya apa? Kalau dengar dari cerita-cerita mungkin ABK sakit, yang lain? Sakit karena udah sakit dipaksain kerja, namanya udah sakit dipaksain kerja, ya makin sakit gitu. Menurut saya udah sakit dipaksain kerja. Nah, kalau di kapalnya Mas Banyu pada saat itu, kalau tadi kan udah jelas kesehatan nggak ada lah ya, gitu, nggak ada yang bisa gitu. Kalau makan gimana, kemudian tidur gimana? Kalau tidur tuh dia kamarnya ukuran 3x2 lah ya. Itu satu orang 3x2 gitu? Enggak, itu ada 8 orang. Berapa? 3x2 8 orang isinya? Iya, ada 8 orang. Jadi di atas 4, di bawah 4. Jadi itu kasurnya ada 2 tingkat. Tempat tidurnya bertingkat gitu? Bertingkat. Oke. Mungkin Mas Banyu terakhir harapannya apa Mas yang ingin disampaikan? Saya kalau harapan saya sih pengennya tolong lebih diperhatiin untuk masalah kesehatannya gitu, jam kerjanya gitu. Soalnya kalau udah kita sakit terus kita minta pulang gitu, tetap aja nggak bisa. Kan posisinya di laut. Paling enggak, maksud saya kasih istirahat dulu untuk agak lebih mendingan gitu, fresh gitu. Gitu maksud saya. Harapan saya itu aja sih. Baik, semoga harapan Mas Banyu ini bisa didengarkan ya Mas ya. Iya, amin. Oke, terima kasih Mas Banyu.